Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kelas 11 semester genap, kita akan bersama-sama membahas dan mempelajari tentang suatu limit fungsi, ya, tentang limit fungsi. Mungkin dalam pembahasan ini ada kalimat yang baru pada kalian, ya, yaitu tentang limit, ya, dimana kalau fungsi ini sudah bersama-sama kita pahami dan sudah kita kenal baik di kelas 10 ataupun di bangku SMP. Pengertian suatu fungsi dikatakan limit atau limit fungsi itu maknanya adalah sesuai dari kata limit itu sendiri, yaitu mendekati hampir, atau bisa dikatakan sebagai sedikit lagi, atau harga batas, limit edition, ya, batas peredarannya sangat sedikit, hampir tidak ada. Kalau hampir tidak ada atau hampir mendekati nol, ya, limit fungsi dikatakan mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Limit fungsi, ya, suatu limit fx dikatakan mendekati a, ya, atau dapat dinotasikan sebagai fungsi fx mendekati a sebagai suatu limit. Saya ulangi, suatu limit fungsi fx, ya, dikatakan mendekati a atau fungsi fx mendekati a sebagai limit apabila x-nya juga, ya, apabila x-nya juga sama mendekati a, ya. Ulangi, suatu limit dapat dikatakan, ya, itu adalah suatu limit fungsi ketika limit fungsi ini dikatakan mendekati a sebagai suatu limit bila x-nya juga mendekati a, ya, x mendekati a. Nah, ini dapat dinotasikan sebagai berikut, ya. Ini notasi dari suatu limit. Ini cara membacanya adalah, mohon dapat dicatat, ya, di buku tulis kalian. Cara membacanya yaitu limit fungsi fx, ya, limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah atau sama dengan a. Saya ulangi, limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan a. Cara membaca notasi suatu limit fungsi. Langkah-langkah dalam mengerjakan limit fungsi tujuannya adalah supaya bentuk fungsi tak tentu dapat dihindari, ya. Tujuannya adalah untuk menghindari bentuk tak tentu dari suatu fungsi, karena ketika fungsi itu bentuknya sudah tidak beraturan, maka itu tidak akan bisa diselesaikan. Maka dalam limit fungsi ini ada langkah-langkah untuk mengerjakan limit fungsi. Tujuannya supaya bentuknya itu beraturan. Yang pertama dengan cara substitusi, ya, dengan cara substitusi langsung. Apa itu substitusi? Substitusi itu mengganti, ya. Substitusi itu mengganti angka dengan secara langsung, ya, atau mengganti variabel secara langsung. Dan yang kedua ada faktorisasi, ya. Cara ini dapat digunakan apabila cara pertama ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa disubstitusikan secara langsung. Umumnya biasanya ketika disubstitusikan secara langsung mendapatkan nilai 0, nah ini biasanya digunakan cara faktorisasi, ya. Intinya cara yang pertama yang digunakan adalah cara substitusi langsung terlebih dahulu, cara yang paling mudah. Ketika cara ini tidak bisa dilakukan, maka gunakan faktorisasi dan selanjutnya dan seterusnya. Ini apabila fungsinya bervariasi,
kita dapat mengalihkan dengan bilangan sekawan. Biasanya fungsinya berupa pecahan ini ya, atau bilangan berakar. Nah, di sini ada kata sekawan. Dan juga membagi dengan variabel pangkat tertinggi ya, apabila fungsinya itu berupa eksponensial ya. Nah, untuk memahami tentang cara mengusahakan limit, kita mungkin dalam pertemuan pertama ini akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan dengan langkah pertama ini, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara mengganti ya. Sebelum itu ada beberapa teori limit. Bila suatu fungsi fx dengan x untuk x mendekati a sama dengan a ya, ini ada dua buah limit, dan limit fungsi gx untuk x mendekati a sama dengan b ini dapat diselesaikan ya dengan maka ya, dapat variasi dari limit itu misal dapat kalian jumpai nanti pada saat penyelesaian seperti ini. Misalkan suatu limit fungsi k ini adalah bilangan skalar pengalian ya, fungsi k dikali fungsi fx untuk x mendekati a, maka dapat diselesaikan k-nya ini kita taruh di depan ya. Kemudian limit fungsi fx untuk x mendekati a, selanjutnya atau k dikali dengan a. Nanti bentar ya. Tuh. Kalau ini untuk dijumlahkan, nanti ya kita akan bahas lebih jauh tentang beberapa teori untuk menyelesaikan limit ini. Nah, itu ada 6, nanti akan kita bahas. Nah, soal latihan yang pertama, contoh dulu ini ya, saya contohkan. Misalkan terdapat suatu limit fungsi 3x untuk x mendekati 2, berapa nilainya? Maka kita gunakan cara langkah pertama dari keempat langkah tadi. Langkah pertama adalah substitusi secara langsung, langkah kedua itu faktorisasi, langkah ketiga dikalikan dengan sekawan, langkah keempat dengan pengalian pangkat tertinggi. Maka kita gunakan langkah pertama dulu ini. Bisa tidak kita langsung faktorisasi nilainya ini, nilainya 0 bukan ya. Kalau tidak 0 maka dapat digunakan. Coba saja kita masukkan cara langsung. Nah, ini pilihannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pembahasannya terlihat limit fungsi 3x untuk x mendekati 2. Di 3x kita tuliskan di sini 3, x-nya kita ganti dengan yang mendekatinya ya, dengan angka ini ya, dengan 2, maka sama dengan 6. Nah, karena nilainya ini bukan 0, maka langkah pertama tadi faktorisasi secara langsung dapat digunakan, atau dapat digunakan teori tadi ya, limit 3x untuk x mendekati 2, maka 3-nya bisa taruh di depan. Nah, ini k ya, k dikali lim x ya, k-nya taruh di depan, x-nya kita ganti dengan 2, maka sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Langkah yang kedua ya, jawabannya adalah 6. Satu lagi contoh. Nah, ini limit fungsi 2x ditambah 4 untuk x mendekati 2. Apakah bisa kita kerjakan secara langsung atau kita faktorisasikan secara langsung, yang dimana nilainya adalah bukan 0. Coba kita cek ya. Untuk x-nya kita ganti dengan yang mendekati 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 8. Nah, itu bisa dikerjakan secara langsung, maka nilainya adalah 8. Ya, itu untuk pembahasan pertama kita tentang limit. Nah, kalian coba untuk nomor 3 ini, yaitu di sini operasinya adalah pengurangan. Maka gunakan teori yang ini ya, yang nomor 2 kalian gunakan untuk mengerjakan yang nomor 3 tadi. Untuk mengerjakan yang mana? Nah, ini ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.